Aku Raden Bagus Muslim Firdaus atau singkatnya Adam. Aku dari kelompok 10 mata kuliah PLLB atau pengantar lingkungan dan lahan basah. Jadi video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang Goa Liang Bingkai. Nah, apa sih Goa Liang Bingkai itu? Jadi Goa Liang Bingkai adalah suatu objek wisata alam atau geopark yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya itu berada di kaki Gunung Meratus di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jadi Goa ini merupakan suatu situs sejarah, yaitu diperkirakan sudah ada sekitar 3000 tahun yang lalu. Jadi pada masa manusia prasejarah tinggal di situ, dan juga dibuktikan dengan ditemukannya artefak-artefak fosil-fosil yang berada di dalam gua tersebut. Nah, gua ini juga terdapat beberapa pintu gua, di antara ada 7, dan seperti gua salju, gua kelelawar, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutin sama teman aku. Kenapa di sini banyak terdapat fosil-fosil kerang dan juga untuk batu-batu di bagian sini terdapat batu-batu yang tajam? Menurut informasi yang saya dapat, dulu itu pernah ditinggali oleh manusia purba, yang dimana tempat ini dijadikan sebuah dapur untuk memasak makanan dan lain sebagainya. Kenapa ada batu tajam seperti ini? Karena ini adalah alat mereka untuk menghancurkan atau mempipihkan sebuah makanan. Intinya pengganti alat-alat tajam zaman sekarang, seperti pisau diganti dengan batu. Sedangkan untuk yang terdapat kerang dan lain-lain itu adalah sisa makanan dari manusia purba itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, biasa dipanggil Rama. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kognitif aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai dan mengukur tingkat kecemasan dan kegembiraan yang dialami oleh mereka. Masuk yang pertama, yaitu mengevaluasi tingkat kognitif aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengukur tingkat kognitif mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas di Bukit Liang Bangkai. Pengukuran ini akan melibatkan evaluasi aspek-aspek kognitif seperti pemahaman, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir logis. Dengan memahami tingkat kognitif mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam konteks aktivitas di Bukit Liang Bangkai. Lalu, yang kedua yaitu mengukur tingkat kecemasan dan kegembiraan aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengukur tingkat kecemasan dan kegembiraan yang dialami oleh mahasiswa selama berpartisipasi dalam aktivitas di Bukit Liang Bangkai. Pengukuran kecemasan akan melibatkan evaluasi tingkat stres, kegelisahan, atau kekhawatiran yang dialami oleh mahasiswa. Sementara itu, pengukuran kegembiraan akan melibatkan evaluasi tingkat kebahagiaan, antusiasme, atau kegirangan yang mereka rasakan. Dengan memahami tingkat kecemasan dan kegembiraan mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang dampak lingkungan Bukit Liang Bangkai terhadap keadaan emosional mereka dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengalaman mereka di lokasi tersebut. Untuk melaksanakan pengujian ini, metode pengumpulan data yang sesuai dapat digunakan adalah seperti kuesioner, wawancara, observasi, atau tes kognitif yang valid dan reliable. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kognitif, kecemasan, dan kegembiraan mahasiswa yang berpartisipasi dalam aktivitas di Bukit Liang Bangkai. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Erlangga dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian metode pada penelitian yang dilaksanakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa yang melakukan aktivitas di Goa Liang Bangkai. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data terkait tingkat kognitif, kecemasan, kegembiraan, dan suhu tubuh mahasiswa selama aktivitas di goa tersebut. Untuk yang pertama, yaitu penggunaan kuesioner. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam aktivitas di Bukit Liang Bangkai ini diminta untuk mengisi kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat
kognitif, kecemasan, dan kegembiraan setiap individu mahasiswa selama melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Responden diberikan opsi untuk memilih tingkat rendah, sedang, atau tinggi untuk setiap parameter yang dievaluasi. Selain pengisian kuesioner, dosen juga melakukan pendataan terkait saturasi dan tekanan. Mereka mengukur suhu tubuh mahasiswa sebelum dan sesudah memasuki goa menggunakan alat pengukur suhu tubuh untuk memperoleh perbandingan suhu sebelum dan sesudah berada di dalam lingkungan goa. Pengukuran suhu ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan suhu yang signifikan yang mungkin mempengaruhi tingkat kenyamanan dan persepsi mahasiswa selama aktivitas di dalam goa. Dengan menggabungkan pengisian kuesioner, pendataan suhu, serta data saturasi dan tekanan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kognitif, kecemasan, kegembiraan, dan persepsi mahasiswa dalam konteks lingkungan Gua Lia Bengkai. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Adli. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami yang didapatkan dalam pengujian ini. Baik, di sini ada keterangan untuk SRT itu yang R 1 sampai 4 rendah, S 6 sampai 7 sedang, dan T 8 sampai 10 tinggi. Dan untuk garis yang kuning, tekanan darah dan saturasi naik atau tetap, dan implikasi pada kognitif, kecemasan, dan kegembiraan. Di sini ada keterangan A1, B1, A2, dan B2. Di situ ada keterangan lagi A11, A12, B11, B12, A21, dan A22, B21, dan B22. Keterangannya itu untuk A11 tekanan darah tinggi pagi sebelum masuk goa, yang A12 tekanan darah pagi sesudah masuk goa. Itu untuk tekanan darah saat pagi. Untuk yang B1 saturasi oksigen pagi, yang keterangan B11 nya saturasi oksigen pagi sebelum memasuki goa. Untuk yang B12 nya saturasi oksigen pagi sesudah masuk goa. Untuk yang A2 tekanan darah siang, A21 nya tekanan darah siang sebelum masuk goa. Begitupun sebaliknya untuk A22. Dan B2 saturasi oksigen siang, B21 saturasi oksigen siang sebelum masuk goa, B22 saturasi. Di sini hasil kami untuk A11 yang pertama 68, A12 nya 110, ada perubahan dalam kecemasan atau kegembiraan. B1 98 sama B11 dan B12 nya, dan A2 nya 104 sama dengan A22 nya 104. Untuk B2 sama B21 dan B22 nya 98. Untuk yang kedua ada terjadi perubahan di A1 yaitu A11 dan A12 71 dan 123. Dan untuk B1 nya di sini ada perubahan. Yang pertama 89 untuk B11, dan untuk yang kedua B12 96. Yang A2 nya hanya perubahan satu angka saja, yaitu A21 dan A22. Yang A21 112 dan yang A22 113. Untuk B2 nya sama. Untuk yang ketiga A1 nya ada perubahan 114 untuk A11, 70 untuk A12, dan B1 nya 95 dan 98, 6889, 9897. Jadi yang untuk urutan keempat 87 111, B1 nya 95 sama, A2 nya 59 114, untuk B2 nya 9197. Untuk yang kelima A1 nya 75 88, 95 sama, untuk A2 nya 7598, dan B2 nya 99 dan 98. Itulah angka-angka untuk anggota-anggota kami untuk hasil dalam yang didapatkan dalam pengujian ini, yang pengujian fisikasnya. Sekian, terima kasih.